Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Dr. Mukhlis Magister Agama selaku dosen pengapu Manajemen Sumber Daya Manusia, pada teman-teman mahasiswa pasca sarjana UIN Raden Mas Said Surakarta yang berbahagia. Pertama, saya tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada saudari Mbak Siti Rodiah yang telah banyak sekali membantu dalam penyusunan makalah ini, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan apa yang sudah menjadi hasil dari penyusunan makalah pada kali ini. Oke, langsung saja untuk makalah saya yang berjudul Communication in the Service Interaction, Productivity, Planning in the Productivity and Quality Intervention, serta peran sumber daya manusia dalam produktivitas. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam organisasi atau perusahaan. Mobilitas atau pergerakan antar organisasi berbeda meskipun teknologi yang mereka miliki sama. Hal ini ditentukan oleh kualitas kerja dan sumber daya manusia masing-masing organisasi atau perusahaan tersebut. Sumber daya manusia merupakan hasil rancangan sistem formal dari organisasi atau perusahaan untuk memastikan pemanfaatan kemampuan manusia secara efektif dan efisien sebagai pengendali sebuah tujuan organisasi atau perusahaan. Manajemen sumber daya manusia salah satu bidangnya yaitu manajemen umum. Terdapat segi-segi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengendalian. Keterampilan berkomunikasi merupakan syarat yang harus dimiliki dalam interaksi sosial. Dalam interaksi dengan orang lain, pemilihan metode komunikasi yang tepat dibutuhkan kecakapan tersendiri, sehingga informasi tersampaikan dengan jelas dan terjalinnya sebuah hubungan baik antar satu dan lainnya. Dampak positif komunikasi yang baik dalam sebuah organisasi atau perusahaan mampu membangun perkembangan produktivitas karyawan dan elemen-elemen perusahaan tersebut. Banyak perusahaan atau organisasi yang berhasil mengembangkan usaha yang dijalani karena memiliki sistem komunikasi dan memahami gaya komunikasi yang positif, bahkan difasilitasi dengan suatu sistem tersendiri. Begitu sebaliknya, perusahaan yang tidak mampu menerapkan komunikasi yang baik menjadi penyebab sebuah kegagalan atau kerugian. Ya, dari latar belakang di atas, pemakalah mengambil sebuah rumusan masalah. 1. Definisi communication in the service interaction, productivity, planning in productivity, serta peran sumber daya manusia dalam produktivitas. Langsung ke pembahasan. Communication in the service interaction. Ya. Keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi sangat tergantung pada faktor pelaku organisasinya. Sangat penting memperhatikan para pekerja yang telah bersemangat dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. Manusia adalah faktor dari tumbuh dan berkembangnya sebuah perusahaan. Semua orang yang terlibat dalam kegiatan organisasi atau perusahaan, dari
atasan ataupun karyawannya, kedua unsur tersebut harus mampu berkomunikasi secara efektif agar menciptakan suasana kerja yang harmonis. Faktor yang mempengaruhi kelancaran suatu organisasi atau instansi untuk mencapai tujuan diantara adalah komunikasi menurut Handoko 2002. Komunikasi merupakan perlengkapan manajemen yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan dan akan mempengaruhi pencapaian itu sendiri dari sebuah organisasi atau perusahaan. Komunikasi adalah suatu proses mengirimkan dan menerima pesan atau berita di antara pihak-pihak yang saling berhubungan, sehingga diperoleh pemahaman apa yang dimaksud satu dengan lainnya, atau dapat dikatakan juga bahwa komunikasi merupakan proses mentransfer pengertian dalam bentuk gagasan, rancangan maupun informasi dari seseorang ke orang lain menurut Handoko. Komunikasi efektif sangat penting bagi seorang pimpinan atau manajer karena komunikasi memberi peran fungsi-fungsi manajemen diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan maupun pengawasan. Pada saat manajer sebagai pelaksana fungsi perencanaan, mereka mengumpulkan informasi. Langkah-langkahnya yaitu diantaranya menulis surat, memo, dan menulis laporan. Dan kemudian bertemu dengan manajer lain untuk menjelaskan rencana tersebut. Ketika manajer mengorganisir, mereka mengumpulkan informasi tentang situasi serta keadaan dan mengkomunikasikan struktur baru kepada orang lain. Dan pada saat manajer memimpin, mereka berkomunikasi untuk berbagi visi dan misi organisasinya di masa depan, serta memberikan motivasi kepada pegawai untuk membantu mencapainya, mencapai tujuan perusahaan maksudnya. Cara berkomunikasi yang terampil adalah keahlian mendasar yang harus dimiliki dalam aktivitas manajerial. Seorang manajer dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik hanya melalui interaksi dan komunikasi dengan pihak lain. Untuk mencapai kinerja secara optimal, pegawai dari sebuah organisasi atau perusahaan sangat erat kaitannya dengan efektif tidaknya komunikasi yang terjadi di perusahaan atau organisasi tersebut. Proses komunikasi memungkinkan atasan untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugas mereka. Informasi harus dikomunikasikan kepada penanggung jawab atau pimpinan, sehingga mereka memiliki dasar perencanaan dan rencana-rencana tersebut harus dikomunikasikan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Pengorganisasian memerlukan komunikasi dengan bawahan tentang pembagian tugas dan jabatan. Pengarahan mewajibkan atasan untuk berkomunikasi dengan para bawahannya agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Organisasi sebagai suatu sistem terdiri dari komponen-komponen atau subsistem yang saling berkaitan atau saling tergantung, interdependence, satu sama lain dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, menurut Cass and Rosenwitz tahun 1974. Subsistem yang saling tergantung itu adalah tujuan dari nilai-nilai goal and value system, psikososial, dan subsistem struktur. Dalam proses interaksi antar subsistem tidak menjamin ada kesesuaian antar individu pelaksana. Suatu waktu bisa saja timbul ketegangan
baik antar individu maupun antar kelompok dalam sebuah organisasi. Ya, faktor-faktor penyebab terjadinya ketegangan tersebut diantaranya perbedaan sifat-sifat antar individu. Ya, karena setiap individu itu memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu perbedaan kepentingan. Ya, yang ketiga yaitu perbedaan nilai komunikasi yang buruk dan lain sebagainya. Ada 3 hal penting komunikasi di dalam organisasi atau perusahaan menjadi berkualitas. Yang pertama, kejelasan berkomunikasi. Dalam menyampaikan sebuah gagasan, terutama yang berkaitannya dengan perusahaan atau organisasi, harus memiliki kejelasan dan keterbukaan. Tujuan yang jelas akan membuat informasi yang disampaikan tidak menyebabkan salah paham. Dan hal yang penting yang selanjutnya itu menyampaikan pokok komunikasi. Ya, apa yang didiskusikan dalam sebuah perusahaan adalah tentang bisnis dan program dari perusahaan. Setiap perusahaan memiliki agenda untuk bermusyawarah atau berdiskusi mengenai program yang akan dilaksanakan. Dalam fase ini membutuhkan efektivitas komunikasi, sehingga apa yang diharapkan perusahaan dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh karyawan dan individu dalam perusahaan. Dalam forum musyawarah atau diskusi perlu disampaikan berbagai macam masalah yang harus diselesaikan, harapan dan target yang ingin dicapai, solusi, rencana kerja, prestasi, dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi internal perusahaan yang baik dengan isi yang berkualitas membantu untuk perkembangan bisnis. Hal yang ketiga yaitu konteks penyampaian informasi. Ya, dalam menyampaikan informasi terdapat konteks yang jelas. Informasi yang disampaikan dengan tepat serta pada situasi yang sesuai. Bahkan konflik bisa saja terjadi apabila dalam penyampaian informasi tidak sesuai konteks. Manusia hidup dalam sebuah dunia bahasa. Fronkin and Ramdan 1988. Hampir di seluruh aktivitas manusia menggunakan komunikasi bahasa. Di dalam dunia bisnis yang berhubungan dengan orang dan uang, berkomunikasi yang efektif menjadi syarat keberhasilan. Ya, terima kasih, itu untuk pembahasan yang pertama. Dilanjutkan untuk productivity atau produktivitas. Produktivitas dengan produksi sangatlah berbeda dalam pengertiannya. Orang sering menghubungkan pengertian antara produktivitas dengan produksi. Hal ini disebabkan karena produksi nyata dan terukur. Produksi merupakan aktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Produktivitas umumnya digunakan untuk menilai kerja industri manufaktur. Meskipun pada perkembangannya industri jasa menggunakan produktivitas untuk mengukur dan menilai performa karyawannya. Pada skala yang lebih luas, produktivitas digunakan sebagai indikator kekuatan ekonomi sebuah negara. Produktivitas adalah rasio hasil bagi antara keluaran dengan salah satu faktor produksi. Sehingga produktivitas dapat dilihat dari salah satu faktor produksinya, seperti produktivitas modal, material, dan lainnya, tergantung dari hubungan output dengan salah satu inputnya. Menurut Schuman 1985.
Pengukuran produktivitas menghasilkan sebuah nilai yang disebut dengan indeks produktivitas. Dari rasio tersebut jelas terlihat bahwa filosofi produktivitas adalah bagaimana menghasilkan sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan modal yang sekecil-kecilnya. Berbagai faktor dapat mempengaruhi produktivitas kerja dari lingkungan maupun yang berhubungan dengan manusia itu sendiri. Ya, berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas. Yang pertama, kemauan atau sikap kerja. Ya, kemauan dan mampu dan mau untuk menerima tugas tambahan serta bekerja dalam tim atau bekerja dalam satu tim. Yang kedua, keahlian dan keterampilan. Keahlian dan keterampilan ini ditentukan oleh tingkat pendidikan, latihan dalam manajemen supervisi. Yang ketiga, komunikasi serta interaksi antar pimpinan organisasi dan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat, perencanaan produktivitas, yaitu manajemen efisiensi terhadap sumber dan sistem kerja untuk progres produktivitas. Pembahasan yang ketiga yaitu planning productivity atau rencana produktivitas. Perencanaan produksi. Ya. Perencanaan produksi adalah perencanaan produk dengan jumlah produk yang dibuat. Karena masih sebatas perencanaan, produk pun akan tersedia pada masa yang akan datang. Akan tetapi di sisi lain, perencanaan produksi adalah tindakan perencanaan yang cepat sehingga bisa menghasilkan keputusan. Hal ini terkait dengan permintaan produk yang disesuaikan sumber dana perusahaan. Ya, tujuan perencanaan diantaranya satu, menetapkan jumlah bahan baku ya, agar tidak terjadi kesalahan yang akan mempengaruhi proses produksi ini. Tahap ini menjadi pertimbangan dalam dunia bisnis. Tujuan yang kedua itu memprediksi permintaan produk. Merancang dan menghitung dengan cermat dan tepat jumlah produk yang diinginkan pelanggan adalah hal yang harus dipikirkan sebagai bisnis. Tujuan perencanaan yang ketiga yaitu menetapkan keseimbangan agar tidak terjadi kekeliruan dalam masalah biaya dan jumlah produk, maka perencanaan produksi haruslah matang sehingga dibutuhkan keseimbangan antara distribusi dan strategi produksi sehingga berdampak positif untuk sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Fungsi perencanaan produksi. Nah, beberapa fungsi perencanaan yang harus diketahui diantaranya yaitu satu, menjamin kemampuan produksi. Ya, fungsi ini yang cukup vital dari sebuah perencanaan. Jika tidak ada perancangan, maka tidak ada kontrol sebagai proses produksi dapat berjalan. Sehingga apabila perencanaan baik, maka berdampak pada proses produksi. Yang kedua itu menjamin rencana penjualan dan produksi. Ketika strategi produksi berbanding lurus dengan penjualan, maka artinya bisnis tersebut berjalan seimbang. Untuk itu sangat perlu dilakukan sebuah perencanaan. Dan yang ketiga yaitu sebagai alat ukur performa. Diperlukan sebuah laporan untuk mengetahui bagaimana strategi produksi, karena perencanaan yang baik akan berdampak pada performa proses produksi. Ya, cara melakukan perencanaan produksi yaitu salah satunya yang pertama yaitu routing. Ya, routing adalah penentuan jalur perencanaan. Jadi apa, bagaimana dan kapan melakukan produksi, ya, kualitas dan kuantitas produk perlu untuk diketahui dan dipahami selain strategi maupun mesin produksi ya dalam mekanisme perencanaan.
Yang kedua yaitu penjadwalan. Melakukan penjadwalan setelah perencanaan untuk menghindari terjadinya bentrok. Jadi antara proses satu dan lainnya. Maka dibutuhkan sebuah penjadwalan yang teratur dan rapi. Dan yang ketiga yaitu dispatching. Ya, menjadi penentu dan vital dari sebuah perencanaan produksi. Karena ini adalah aksi sekaligus implementasi dari perencanaan itu. Ketika dari semua proses penjadwalan, rute, produksi baik, maka distribusi dan penjualan pun akan berjalan dengan lancar. Peran sumber daya manusia dalam produktivitas, ya, meningkatkan produktivitas kerja para karyawan untuk mendukung keberhasilan mencapai tujuan adalah permasalahan yang sering dihadapi oleh pimpinan perusahaan atau organisasi. Di sebuah perusahaan atau organisasi, energi dan sumber daya manusia memiliki kaitan yang sangat erat dalam pengelolaan. Apabila pengelolaan sumber daya manusia baik, maka sumber daya yang lain juga semakin baik dalam pengelolaan. Sebaliknya, jika pengelolaan sumber daya manusia buruk, maka sumber daya yang lain juga semakin buruk gitu. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi, manajemen sumber daya manusia merupakan investasi sangat penting. Meski sebuah organisasi tersebut memiliki serta didukung dengan teknologi modern. Ya, ketergantungan dalam pengelolaan dan pemanfaatan semua potensi yang ada, sumber daya manusia tetap menjadi standar kinerja perusahaan organisasi tersebut. Sampai saat ini banyak organisasi atau perusahaan yang belum menyadari akan berharganya sumber daya manusia bagi kelangsungan kehidupannya. Profesionalisme kerja yang tidak memenuhi standar, daya saing perusahaan yang rendah, perputaran karyawan yang tinggi, absensi, mogok kerja, produktivitas merosot adalah fenomena sebuah permasalahan pengelolaan sumber daya manusia. Ya, kesimpulannya, perusahaan ingin maju dan berkembang, pengelolaan sumber daya manusia menjadi sangat penting sehingga harus menjadi prioritas utama. Ya, demikianlah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.